adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi ya di minggu ini, di ibadah ini 25 April. Pada udah tahu kan kakak abang sekolah minggu yang ada di sini siapa aja? Kakak kenalin lagi ya. Ada Bang Delon yang main gitar, Bang Nathan yang main kajon, Karya sebagai koreo. Jadi nanti ikutin gerakan Karya ya di rumah, nggak boleh diem-diem aja biar semangat ibadah di minggu ini, oke? Dan ada kakak sendiri, Kamelva. Kita mulai ibadah kita ya dengan menyanyikan satu buah lagu. Pada tahu nggak? Adalah sukacita. Pada tahu kan ya? Yuk, kita mulai ya. 1, 2, 3. Boleh sambil tepuk tangan ya di rumah biar lebih semangat lagi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di hatiku. Sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di hatiku. Kita udah pemanasan dengan satu buah lagu. Sebentar lagi kita memulai ibadah kita. Kita mau berdoa ya adik-adik. Kakak mengundang adik-adik di rumah untuk bersikap berdoa. Gimana sikap doa? Tutup mata, lipat tangan ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami boleh menghirup udara yang Kau berikan dengan segar seperti saat ini. Terima kasih karena kami boleh memulai ibadah kami dengan penuh sukacita. Karena benar ya Bapak, di tiap tempat kami masing-masing ada sukacita karena kami diam di dalam-Mu. Terima kasih ya Bapak, di dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Nah adik-adik, kita dengarkan pengumuman pada minggu ini. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan ya. Persembahan yang kamu berikan, titipkanlah kepada orang tuamu untuk disampaikan ke rekening gereja. Rekening gereja ialah Bank Mandiri dengan nomor 132 00 171 85407 atas nama HKBP Cimahi, Jalan Sisinga Mangaraja. Jika sudah, konfirmasilah ke Bendahara Huria. Nah, adik-adik, jangan lupa berilah keterangan persembahan sekolah minggu. Selain melalui rekening gereja, kamu juga boleh kok titipkan persembahan kepada Sintua Week atau guru sekolah minggu yang rumahnya dekat dengan rumahmu. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Nah adik-adik, kita mau memasuki firman Tuhan. Kakak mau mengundang adik-adik untuk nyanyi satu lagu, tapi ada versi Batak sama bahasa Indonesianya ya. Biar adik-adik dan kita semua pada tahu budaya Batak kita, bahasa Batak kita, oke? Pada tahu kan lagu Yesus Menginginkan Daku, tapi versi Bataknya dulu baru Indonesia ya. Yuk, mulai Bang. Menang di dia pea, pokok
Selamat hari Minggu adik-adik. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 11 sampai 12. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam surga, kami datang ke hadapan Tuhan untuk meminta hikmat daripada Engkau, supaya ketika kami mendengarkan dan membaca firman-Mu, kami bisa menangkap apa pesan Tuhan yang ingin kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Tuhan, kami bisa sampai semakin hari semakin dewasa dan semakin serupa dengan Engkau dan menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Doa ini hanya kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tadi bahannya abang bilang dari Yakobus 4 ayat 11 sampai 12 begini bunyinya. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencelah hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia, maksudnya Allah, yang berkuasa untuk menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Adik-adik, di dalam firman ini dituliskan, jangan kamu saling memfitnah. Maksudnya apa adik-adik? Kalau adik-adik tahu apa itu fitnah? Coba siapa yang tahu? Pasti kira-kira adik-adik tahu, sudah ada gambarannya ya. Kira-kira begini adik-adik. Fitnah adalah membicarakan sesuatu yang tidak benar kepada seseorang dengan tujuan menjatuhkan orang tersebut dengan perkataan bohong atau hal-hal yang tidak benar. Saya sekali bilang ya, fitnah adalah berbicara dengan memiliki tujuan untuk menjatuhkan orang lain atau seseorang dengan perkataan bohong atau hal-hal yang tidak benar. Jadi adik-adik, kalau kita berkata yang tidak benar dengan tujuan menjatuhkan orang lain, berarti kita sama dengan memfitnah. Adik-adik, kalau kita renungkan sebetulnya kenapa orang bisa memfitnah? Pertama, karena mungkin ada orang yang tidak suka kepada orang lain. Ya, mungkin karena sirik atau iri atau dengki, atau mungkin karena ada kebencian karena memang pernah berseteru, atau mereka mungkin adalah orang yang saling bermusuhan, sehingga ketika ada waktu untuk membalaskan dendam, keluarlah fitnah tersebut. Di Alkitab banyak contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab, seperti Yusuf pernah difitnah oleh istri Potifar. Nanti adik-adik bisa baca ceritanya. Satu lagi yang lebih tokoh yang sangat terkenal adalah Tuhan Yesus sendiri pernah difitnah. Yesus tidak pernah berbuat salah. Yesus tidak pernah melakukan kesalahan, tapi dia difitnah. Sehingga harusnya dia tidak dihukum, jadilah dia dihukum. Kemudian adik-adik, kalau dalam kehidupan sehari itu tadi contohnya di dalam Alkitab. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin adik-adik pernah tahu, kalau yang kelas SMP begini udah tahu mungkin. Fitnah kepada Bapak Presiden, bahwa Presiden Jokowi adalah anggota PKI misalnya. Kemudian contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin adik-adik pernah mengatakan yang tidak benar kepada atau melapor kepada orang tua mengenai adikmu. Misalnya begini, ini siapa yang buat rumah berantakan? Kemudian adik-adik bilang, itu mah si Amran misalnya. Padahal yang melakukan adalah kakaknya. Itu sama juga merusak nama orang lain. Apalagi ini adik kandung sendiri. Bahkan bisa sebaliknya. Atau adik-adik di sekolah punya teman, misalnya karena adik-adik tidak suka, pernah berbeda pendapat, kemudian adik-adik mengata-ngatai dia dengan tidak benar. Mungkin mengatakan, wah tahu nggak dia orangnya
waktu ujian tuh nyontek padahal tidak nyontek. Akhirnya nama dia jadi tercemar. Kemudian mungkin adik-adik dalam pandemi begini mungkin guru-guru banyak dikata-katai tidak benar atau sedikit memfitnah misalnya. Misalnya seperti ini. Kata orang tuanya, "Nak, kenapa kamu gak mengerjakan tugas? Itu mah gurunya begini, gurunya gak ngasih tugas." Alasannya banyak. Padahal gurunya sudah memberikan tugas yang benar. Karena anaknya malas, maka dia mengatakan hal yang tidak benar. Itu adik-adik namanya memfitnah juga. Itu contoh-contohnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya saling memfitnah? Karena fitnah itu adik-adik bisa membuat sakit hati orang lain. Ada yang harusnya tidak dihukum jadi dihukum. Fitnah itu bisa menghancurkan nama baik. Bahkan adik-adik, kalau adik-adik memfitnah orang lain dalam zaman sekarang, adik-adik udah tahu media sosial, begitu kalian posting yang sebenarnya itu bukan kebenaran dan kalian posting sembarangan, kalian bisa kena undang-undang ITE ya. Jadi kalian bisa dihukum. Jadi adik-adik harus fitnah tidak boleh oleh Tuhan Allah, karena memang fitnah itu merugikan banyak orang, merugikan diri sendiri, bahkan orang bisa dihukum tanpa alasan sebenarnya dia adalah orang yang sudah difitnah. Jadi adik-adik, oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kata Tuhan tadi, intinya saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Tadi abang sudah jelaskan dari A sampai Z bahwa fitnah itu mengakibatkan hal buruk. Oleh karena itu adik-adik, kalau kita mau dengar-dengaran kepada Allah, berarti kita akan menuruti apa kehendak Allah. Nah sekarang adik-adik, bagaimana supaya kita tidak mau memfitnah orang lain? Pertama, firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kita menuruti firman Allah karena kita memang mengasihi Allah. Karena Allah menginginkan adik-adik dan saya untuk hidup di dalam kebenaran. Karena kebenaran itu membawa hal-hal yang baik. Jadi adik-adik, kenapa kita tidak akan memfitnah orang lain? Karena kita mengasihi Allah. Karena kita mengasihi Allah, maka kita akan tidak memfitnah. Kenapa kita tidak memfitnah? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Bahkan ketika kita sudah di dalam dosa, Tuhan mau mati, menggantikan posisi terhukum kita. Kita merayakan Paskah karena kita mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari penderitaan, dari kematian yang Dia sudah tanggung akibat dosa-dosa kita. Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita, maka karena kita mengasihi Allah, kita tidak akan mau melakukan apa yang dikatakan tadi, jangan memfitnah. Yang kedua, Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, alangkah indahnya, alangkah luar biasanya adik-adik akan merasakan perasaan yang damai luar biasa karena adik-adik melakukan kasih. Kita buka ya satu ayat di dalam Efesus 2 ayat 10. Kenapa adik-adik kita kalau melakukan kasih atau perbuatan baik atau spesifiknya tadi adalah tidak memfitnah? Karena begini adik-adik, Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Sekali lagi adik-adik, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Adik-adik, kalau kita lihat orang yang menciptakan lampu pasti untuk menyinari. Kalau orang menciptakan gitar pasti untuk main gitar. Nah adik-adik dan saya, semua orang yang dikasihi Tuhan
Diciptakan ada fungsinya, ada tujuannya. Tujuannya apa tadi? Yaitu melakukan pekerjaan baik. Adik-adik, dan banyak orang yang hatinya kacau, balau, resah, gelisah, penuh amarah karena mereka mengikuti hal-hal yang tidak baik. Jadi adik-adik, kenapa hari ini kita mengatakan, Allah mengatakan jangan kau saling memfitnah atau menjelek-jelekan siapapun, temanmu, adikmu, orang tuamu, gurumu atau siapapun, karena memang kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Saya percaya hari ini Tuhan mengatakan itu supaya kita makin teguh berpegang kepada firman Tuhan, supaya makin umur kita makin bertambah, kita makin bisa mengambil keputusan untuk kita menjadi orang yang dewasa. Salah satunya adalah tidak menjelek-jelekan orang lain, bahkan harus mengasihi mereka, membangkitkan kasih di dalam mereka supaya mereka pun mengenal kasih Allah. Saya percaya siapa yang mau melakukan kasih kepada Allah dengan cara tidak menjelek-jelekan orang lain, ya pasti adik-adik semua mau, karena itu memang pekerjaan yang luar biasa. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam surga, kami sangat mengucap syukur hari ini kami Tuhan ingatkan supaya kami tidak menjelek-jelekan orang lain. Karena itu efek negatifnya, akibatnya sangat merusak Tuhan. Tapi Engkau adalah sumber kebaikan, sehingga Engkau mengajak kami, bahkan memerintahkan kami untuk tidak memfitnah satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan kami bisa melakukan ini semua. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak bisa melakukannya sendiri. Kami butuh pertolongan Engkau. Kami butuh kekuatan dari Tuhan supaya kami terus mengingatnya, supaya kami bisa bahkan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya di dalam diri kami bisa memuliakan nama Tuhan. Supaya nama Tuhan semakin ditinggikan, supaya nama Tuhan makin banyak mau datang kepadamu, supaya banyak orang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami berdoa untuk pergumulan anak-anak kami yang di dalam pandemi maupun orang tua. Tuhan tahu persis apa pergumulan mereka. Mari Tuhan berikan jalan keluar kepada mereka, supaya apapun masalah kehidupan mereka, mereka sanggup menanggungnya karena di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan kan? Kata firman Tuhan gak boleh bohong. Ayo siapa yang suka bohong? Mulai sekarang udah gak boleh bohong ya, biar sama seperti firman Tuhan. Kakak mau mengundang adik-adik untuk nyanyi lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Persembahannya boleh dikirimkan di rekening bawah ini, yang di bawah ini ya. Sama boleh dititipkan ke papa mama supaya bisa dikasih ke sintuannya wilayah masing-masing. Oke? Yuk kita mulai.
kita udah selesai ya. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi. Yuk berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, di tempat kami masing-masing ketika kami beribadah. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Persembahan kami, curahkan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adik, mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi minggu depan ya. Dadah.